Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian. Sesaat lagi bersama-sama kita akan mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei. Selamat mendengarkan, selamat memperoleh kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Bahagia rasanya pagi ini kembali lagi menjumpai. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Bahagia rasanya pagi ini kembali lagi menjumpai sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Salam berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Kami boleh tiba di pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami siapkan diri kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya memilih pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Terpilih dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat yang ke-12 berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu topik yang sangat penting, yaitu hormatilah orang tuamu. Ketika kita berbicara tentang orang tua, kita akan berbicara tentang ayah dan ibu kita. Dalam kalender gereja Bala Keselamatan secara teritori, tepatnya tanggal 10 Mei minggu yang lalu, kita merayakan satu hari istimewa, yaitu Hari Ibu di Bala Keselamatan. Hari Ibu kali ini memang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya ketika Hari Ibu dilaksanakan, banyak keluarga duduk bersama-sama di dalam gereja. Biasanya ada gereja yang menyediakan bunga, kartu khusus, dan bahkan ada acara spesial seperti makan bersama di dalam gereja. Tapi kali ini beda. Tidak ada yang boleh mudik, gereja ditutup, hanya bisa live streaming atau melalui lembaran liturgi untuk kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Mungkin kita tidak sempat menyediakan bunga atau kartu bagi ibu kita. Mungkin juga tidak ada acara makan bersama. Mungkin kita berpisah jauh dari ibu kita. Atau kalaupun kita bersama dalam satu rumah, kita tidak melakukan acara ini seindah kita laksanakan di dalam gereja. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah tidak punya ibu lagi, karena telah mendahului kita kembali ke rumah Bapa di surga. Kita pasti bersedih mengingat mereka yang begitu istimewa dalam hidup kita. Semua seakan berbeda tahun ini. Inilah realita yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi ada satu hal yang tidak boleh bergeser, yang tidak boleh dilupakan, yaitu makna Hari Ibu itu sendiri. Dan pada bulan Juni nanti, dalam kalender teritori Bala Keselamatan, kita juga merayakan hari spesial, yaitu Hari Bapa di Bala Keselamatan. Disinilah kita melihat bahwa gereja Bala Keselamatan telah memberikan satu penghargaan, penghormatan tersendiri terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, pada minggu yang lalu kita melihat bagaimana perintah Tuhan mengenai perlakuan kita terhadap orang tua kita. Perintah ini merupakan perintah yang terdapat dalam 10 hukum
yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada hambanya Musa. Dalam perintah ini memang berbicara tentang ayah dan ibu kita. Perintah ini menekankan tentang sikap kita terhadap mereka, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya mengajak kita untuk melihat perintah ini melalui beberapa sudut pandang. Saya berharap melalui acara Hari Ibu dan juga Hari Bapa di gereja kita yang masih ada di tengah pandemi corona ini, kita semua tetap bersyukur karena orang tua kita merupakan anugerah terindah yang pernah Tuhan hadirkan bagi kita. Mereka adalah harta paling berharga yang sudah kita miliki. Mari kita melihat beberapa kebenaran penting tentang perintah menghormati ayah dan ibu kita. Kebenaran pertama, secara teologis, ayah dan ibu merupakan pilihan Tuhan atas hidup kita. Saya sengaja memberikan sorotan pertama terhadap menghormati ayah dan ibu. Kita lihat dulu secara teologisnya. Ternyata secara teologis, ayah dan ibu merupakan pilihan Tuhan atas hidup kita. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, mungkin kita pernah berpikir bahwa perintah menghormati ayah dan ibu itu perintah yang ada di dalam perjanjian lama. Itu masa hukum Taurat. Itu sudah berlalu. Kita sudah berada dalam masa perjanjian baru, masa kasih karunia. Benarkah demikian? Tahukah kita bahwa ternyata perintah ini tidak pernah dihapus oleh Tuhan? Perintah ini tidak pernah didelete oleh penulis Alkitab. Bahkan ketika kita membaca perjanjian baru, kita masih menemukan perintah itu, yaitu dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 2 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, adalah suatu keharusan bagi anak untuk menghormati ayah dan ibu, karena mereka bertindak sebagai wakil Tuhan untuk anak-anaknya. Sebagai wakil Tuhan dalam hal mengasihi, sebagai wakil Tuhan dalam hal memelihara, sebagai wakil Tuhan dalam hal mengasuh dan juga memperhatikan anak-anak. Itulah sebabnya firman Tuhan memerintahkan agar anak-anak memiliki rasa hormat dan takut kepada orang tuanya, seperti umat takut kepada Tuhan. Saya melihat bahwa kebenaran dari perintah ini bukanlah perintah yang bersyarat. Coba perhatikan bahwa perintah ini berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak ada frasa yang mengikuti perintah ini sebagai suatu syarat untuk kita menghormati orang tua kita. Perintah ini tidak berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu karena mereka orang baik, karena mereka orang setia. Tidak ada syarat seperti itu. Perintah ini juga tidak berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu kalau mereka berlaku adil terhadap engkau, atau hormatilah ayahmu dan ibumu kalau mereka membelikan engkau rumah mewah, atau memberikan semua yang kau perlukan, atau menyekolahkan engkau sampai jenjang perguruan tinggi. Tidak ada frasa seperti itu. Ini hukum tanpa syarat. Mengapa Tuhan tidak memberikan syarat dalam perintah ini? Saya sempat berpikir, kenapa perintah ini tanpa syarat? Kenapa tidak ada frasa lain yang mengikuti perintah ini supaya anak-anak menghormati orang tua karena orang tua berlaku adil? Benar-benar tidak ada syaratnya. Dan memang perintah ini atau hukum ini hukum tanpa syarat. Jawabannya adalah karena orang tua kita, ayah dan ibu, merupakan ketetapan Tuhan atas hidup kita. Bukan kita yang memilih mereka menjadi orang tua kita, bukan. Ayah dan ibu merupakan ketetapan Tuhan atas hidup kita. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, mungkin ada anak-anak yang berani berkata, "Mayor, Pak Pendeta, seandainya saya disuruh memilih, saya tidak akan memilih ayahku dan ibuku yang ada sekarang.
Saya akan memilih orang tua, ayah dan ibu yang lain. Mungkin pernyataan itu ada benarnya. Banyak anak yang tidak bisa menerima orang tuanya yang sekarang. Banyak anak yang tidak bisa menerima kenyataan terhadap orang tuanya yang ada sekarang. Mungkin engkau bukan bagian dari mereka. Engkau begitu bahagia dengan orang tuamu. Engkau begitu bahagia dengan ayah dan ibumu yang ada sekarang. Itu bagus sekali. Dan saya harus mengatakan, seharusnya memang demikian. Engkau harus tetap bangga, engkau harus tetap bahagia dengan ayahmu dan ibumu, apapun realita yang kau hadapi saat ini. Namun coba kita pikirkan, jika saja di dunia ini dilakukan suatu survei bagi anak-anak, dan survei itu berniat untuk bertanya kepada anak-anak, apakah kamu senang atau puas dengan orang tuamu? Apakah kamu senang atau puas dengan ayahmu? Apakah kamu senang atau puas dengan ibumu yang ada sekarang ini? Mungkin saja akan ada anak yang berkata, maaf, kalau boleh memilih, saya akan pilih orang tua yang lain. Saya akan pilih ayah dan ibu yang lain. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa jika seandainya pertanyaan yang sama ditujukan kepada orang tua kita, apakah bapak, apakah ibu puas dengan anak-anakmu yang ada sekarang? Mungkin juga mereka akan berkata, maaf, kalau boleh memilih, sebenarnya kami mau memilih anak-anak yang lain. Saudaraku, apakah kita bisa memilih? Ternyata tidak. Ayah dan ibu merupakan ketetapan Tuhan atas hidup kita. Kita boleh menjadi anak mereka, itu juga merupakan keputusan Tuhan. Karena itu, mari kita menghormati mereka secara khusus. Pada saat-saat minggu-minggu ini adalah minggu hari ibu, dan di mana pada bulan depan kita mempersiapkan diri untuk memasuki minggu hari bapa. Mari kita sebagai anak menaruh hormat kepada orang tua kita. Mari kita sebagai anak menghargai keputusan Tuhan yang telah menjadikan mereka sebagai orang tua kita, karena mereka merupakan pilihan Tuhan atas hidup kita. Bersyukurlah untuk pilihan Tuhan atas hidup kita, yaitu ayah dan ibu kita. Apapun realita yang kau hadapi, bagaimanapun keadaan mereka, mari belajar bersyukur, karena mereka merupakan ketetapan Tuhan atas hidup kita. Itu kebenaran yang pertama. Itu sorotan yang pertama yang saya soroti mengenai menghormati orang tua dari konteks pembacaan Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Mari kita lihat sorotan saya yang kedua, yaitu secara moral. Kita mempunyai hutang budi terhadap ayah kita. Kita mempunyai hutang budi terhadap ibu kita. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, ketika hendak merenungkan perjuangan seorang ibu, mulai dari proses melahirkan seorang anak, sungguh perjuangan itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Kurang lebih 9 bulan kita berada dalam rahim ibu kita. Ibu harus membawa kita dengan penuh kehati-hatian. Ibu bangga merasakan gerakan-gerakan kita dalam rahimnya, sekalipun itu cukup sakit bagi dia. Saat persalinan tiba, ibu harus menjerit kesakitan. Ada air mata yang menetes, ada keringat yang mengalir, bahkan ada gumpalan darah yang keluar demi melahirkan engkau dan saya. Ketika kita lahir, ibu tidak pernah berhenti merawat kita. Ibu tidak pernah berhenti melindungi kita. Bahkan ibu tidak lagi memikirkan tentang dirinya sendiri. Semua perhatiannya seakan tertuju kepada engkau dan kepada saya sebagai anak-anak mereka. Ibu bahkan begitu selektif dalam memilih makanan, karena dia ingin anaknya bertumbuh dengan baik. Ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Tidak terhitung
Berapa kali ibu harus terbangun tengah malam, mendengarkan tangisan, kehausan, dan kelaparan anaknya. Tidak terhitung berapa kali ayah juga terbangun untuk mengganti pakaian anaknya yang basah. Tidak terhitung pula berapa kali ayah dan ibu harus mencuci pakaian kita yang kotor. Bahkan tidak jarang ibu berusaha mengabaikan keinginan demi menabung bagi biaya pendidikan anak-anaknya. Dan saya menduga masih banyak hal yang kita tidak ketahui, yang ibu dan ayah telah lakukan bagi kita anaknya. Semua itu tidak terhitung. Bahkan memang ayah dan ibu tidak pernah menghitungnya untukmu dan untukku. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Belum lagi ketika kita berpikir siapakah yang pertama kali mengajar kita untuk berjalan, memegang tangan kita, menuntun langkah kita untuk kita mulai belajar berjalan. Siapa yang pertama kali mengajar kita berjalan? Bukankah semua itu merupakan perjuangan ayahmu dan ibumu terhadap kita, terhadap engkau, terhadap saya sebagai anak mereka? Siapakah yang pertama kali juga mengajari kita untuk berbicara? Apakah dosenmu? Apakah gurumu? Ternyata tidak. Yang pertama kali menaruh kata-kata dalam mulut kita adalah ayah dan ibu kita. Siapakah yang pertama kali menaruh kata-kata dalam mulut kita? Bukankah semua itu merupakan usaha dari ayah kita dan ibu kita terhadap kita? Coba bayangkan, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mereka mengajari kita hanya untuk satu kata. Satu kata yang penting yang mereka ajarkan kepada kita, yaitu mama atau papa. Mereka begitu bangga ketika mulut kita mulai berkata untuk memanggil mereka mama atau papa. Memang harus diakui bahwa banyak kali kita salah ucap. Kita harusnya mengucapkan mama, tapi kita salah ucap. Kita harus mengucapkan papa, tapi kita salah ucap. Tapi toh mereka tidak pernah memarahi kita. Bahkan yang terdengar dari mulut mereka, mereka katakan, pintar anakku, hebat anakku, luar biasa anakku. Saudaraku, dimanapun Anda berada, bukankah secara moral kita banyak berhutang kepada ayah kita? Bukankah secara moral kita banyak berhutang kepada ibu kita? Semua yang ayah dan ibu lakukan tidak pernah terhitung, tidak bisa dihitung. Dan memang ayah dan ibu tidak pernah menghitungnya. Maukah kita sebagai anak, di hari-hari yang masih istimewa dalam rangka perayaan Hari Ibu di Balak Selamatan, dan nanti pada bulan depan kita akan masuk dalam Hari Bapa, maukah kita juga memberikan sekuntung bunga, pelukan, ciuman mesra untuk ibu dan ayah kita sebagai tanda kasih kita kepada mereka? Sekuntum bunga, kartu, itu sebagai wujud hormat kita kepada mereka. Karena secara moral kita mempunyai hutang terhadap mereka. Merekalah yang pertama kali mengajar kita berbicara. Merekalah yang pertama kali membimbing kita, mengajar kita bagaimana untuk berjalan. Dan kita punya banyak hutang terhadap orang tua kita. Mari kita lihat sorotan yang ketiga terhadap tema ini, menghormati orang tua. Secara praktis, kita mempunyai kesempatan yang terbatas untuk mengasihi mereka. Ini penting untuk kita pikirkan. Mengapa menghormati ayah dan ibu itu penting? Dan itu perintah Alkitab, perintah firman Tuhan. Kenapa penting? Karena secara teologis mereka adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Secara teologis mereka adalah keputusan Tuhan, anugerah dari Tuhan atas hidup kita. Hormati anugerah Tuhan ini. Dan secara moral, engkau dan saya sebagai anak, kita punya banyak hutang budi terhadap orang tua kita. Mereka yang melahirkan mama, yang melahirkan papa, yang cari uang, dan lain sebagainya demi engkau dan saya sebagai anak mereka. Namun mari lihat secara praktis,
Kita mempunyai kesempatan yang terbatas untuk mengasihi mereka. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, bukankah secara usia orang tua kita lebih tua daripada kita? Bukankah banyak fakta kehidupan memperlihatkan bahwa orang tua lebih dahulu meninggal daripada anaknya? Sekalipun tidak selamanya seperti ini. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa secara praktis sesungguhnya kita mempunyai waktu yang cukup terbatas untuk mengasihi mereka? Saya masih mengingat kisah ibuku yang telah pergi mendahului kami tahun 2011 yang lalu. Setiap kali dia datang ke Palu, dia selalu menginap beberapa hari, bahkan ada saatnya sampai beberapa minggu di tempat pelayanan kami kala itu, yaitu di Koroswotwar, Palu. Saya selalu mengingat ketika ditanya, mau makan apa? Dia selalu menjawab dengan malu dan sedikit segan dengan berkata, bakso. Saya bersyukur mendapatkan seorang istri yang begitu peduli dengan ibuku. Bahkan tidak jarang istriku membeli dalam jumlah yang banyak supaya kami bisa ikut makan bersama ibuku. Saya memperhatikan wajah ibuku, begitu senang. Bahkan dengan lahapnya dia habiskan bakso itu. Tidak jarang memang dia sampai meminta untuk tambah 1 porsi lagi. Lalu istriku tanpa berpikir panjang memberikan porsi yang merupakan jatah bagi istriku. Saya sangat kagum dengan 2 wanita istimewa ini. Saya sempat berpikir, andaikan ibu mertua masih hidup kala itu, pastilah keluarga kami dipenuhi dengan wanita bijaksana yang hebat. Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, saya mempunyai istri dan ibu mertua saya sudah lebih dahulu dia pergi meninggalkan istri dan kami semua ketika istri masih kecil. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, hari-hari ini ketika saya melihat bakso, saya ingat ibuku. Saya ingin membeli bakso itu, tapi untuk siapa? Ibuku sudah tidak ada. Mungkin engkau sama dengan saya. Saya baru mengerti arti mengasihi, tapi orang yang dikasihi sudah tidak ada lagi. Saya mempunyai kekuatan untuk berbuat sesuatu baginya, tapi orangnya telah tiada. Saya akhirnya sadar bahwa ternyata kita punya waktu yang terbatas untuk mengasihi mereka. Mungkin engkau belum bernasib seperti kami. Ibumu masih hidup, ayahmu masih hidup, puji Tuhan. Perhatikan atau perlihatkanlah cinta kasihmu kepada mereka. Karena ada waktunya engkau ingin memeluk mereka, tetapi dia tidak ada lagi. Saya akan mengakhiri khotbah ini. Mari kita renungkan pertanyaan refleksi yang saya mau sampaikan kepada kita. Kapankah terakhir kali kita menelpon ayah kita, ibu kita? Kapankah kita terakhir kali mengundang mereka, ayah dan ibu kita, untuk datang ke rumah kita kalau kita tidak tinggal serumah dengan mereka? Kapankah terakhir kali kita mengajak ibu atau ayah untuk jalan-jalan? Kapan terakhir kali kita memberikan kecupan manis dengan ucapan terima kasih kepada ibu dan kepada ayah kita? Dan kapankah kita terakhir kali berdoa untuk ayah, untuk ibu kita? Karena mereka adalah anugerah atas hidup kita. Karena mereka secara teologis merupakan ketetapan Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Karena kita sebagai anak mempunyai hutang yang banyak terhadap mereka. Dan mereka tidak pernah menghitung jumlah pengorbanan mereka terhadap kita. Tapi kapan terakhir kali kita mendoakan mereka? Akhirnya, berikanlah kasih sayang selama ayah dan ibu kita masih hidup. Percuma kita memberikan bunga maupun tangisan apabila ibu atau ayah telah berangkat, telah tiada. Karena ayah dan ibu tidak akan melihat apa yang kita lakukan itu lagi ketika mereka sudah tidak ada. Karena itu, firman Tuhan yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu,
adalah sebuah keharusan untukmu dan untukku sebagai anak. Karena 3 alasan yang saya sampaikan tadi. Secara teologis, mereka adalah ketetapan Tuhan atas hidup kita. Dan secara moral, engkau dan saya sebagai anak punya hutang terhadap mereka. Lalu jangan lupa, secara praktis, ternyata kita punya kesempatan yang terbatas untuk mengasihi mereka. Selama mereka masih ada, buktikan dan tunjukkan bahwa engkau mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam keluarga, yaitu ayah dan ibu. Bagaimanapun fakta realita yang kami hadapi tentang mereka, hari ini kami boleh bersyukur karena kami tahu Tuhan yang menjadi penentu atau yang menentukan mereka menjadi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya Mayor Kriston Harinei, mohon undur dari ruang dengar pendengar. Amin. Ku sembah padamu karena kasih-Mu yang besar. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, berkati mamaku dan juga papaku, serta semua keluarga.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.